Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fisika kelas 10 tentang hukum Kepler. Menjelang akhir abad ke-16, jauh sebelum Newton mempelajari fenomena alam semesta, ahli astronomi Tycho Brahe mempelajari gerakan planet dan membuat pengamatan tentang posisi planet dan gerakannya di langit. Data-data yang dikumpulkan Brahe selanjutnya dikaji oleh Johannes Kepler selama bertahun-tahun. Berdasarkan kajian yang dilakukannya, ternyata Kepler menemukan bahwa planet bergerak dengan kelajuan tidak konstan dan bergerak lebih cepat ketika dekat dengan matahari dibandingkan saat jauh dengan matahari. Dengan menggunakan hubungan matematis yang tepat antara periode planet dan jarak rata-rata dari matahari, ia berhasil menyimpulkan hukum-hukum tentang gerak planet yang kemudian dikenal dengan hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler dikenal sebagai hukum lintasan elips yang berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 1 Kepler menyatakan tentang bentuk lintasan planet mengitari matahari, tetapi gagal memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat sehingga Kepler berusaha keras memecahkannya. Selanjutnya, hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa garis lurus antara matahari dengan planet menyapu luasan yang sama untuk waktu yang sama. Kelajuan revolusi terbesar terjadi ketika planet berada paling dekat dengan matahari, yang mana disebut dengan perihelium. Kelajuan revolusi terkecil terjadi ketika planet berada paling jauh dengan matahari, yang mana disebut dengan aphelium. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode revolusi terhadap pangkat 3 jarak rata-rata antara matahari dengan planet adalah sama untuk semua planet. Secara matematis, hukum 3 Kepler dinyatakan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan, yang mana T merupakan periode dan R adalah jarak rata-rata planet ke matahari. Berdasarkan persamaan hukum 3 Kepler, maka dapat ditentukan perbandingan antara periode planet 1 dengan lainnya, yaitu T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Dengan T1 adalah periode planet pertama, T2 adalah periode planet kedua, R1 adalah jarak planet pertama ke matahari, dan R2 adalah jarak planet kedua ke matahari. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Dua planet A dan B mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet A dan B ke matahari adalah RA banding RB sama dengan 1 banding 4. Apabila periode planet A mengelilingi matahari adalah 88 hari, maka periode planet B adalah. Dari soal dapat diketahui RA banding RB sama dengan 1 banding 4. Periode planet A yaitu 88 hari
Yang ditanyakan yaitu periode planet B. Sesuai dengan persamaan perbandingan periode antara planet A dan B, yaitu TA kuadrat per RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 88 kuadrat per 1 pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per 4 pangkat 3. Selanjutnya, agar kuadratnya hilang, maka kita akarkan, yaitu akar 4 pangkat 3 kali 88 kuadrat. Yang mana TB sama dengan 8 kali 88 sama dengan 704 hari. Jadi, periode planet B sebesar 704 hari. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.